mengucapkan selamat datang dan selamat ibadah bagi seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Berikut Warta Gereja untuk sepekan ke depan. Dia mengajak seluruh jemaat untuk bersatu hati menaikkan pokok doa bagi bangsa dan negara, gereja, gembala sidang serta jemaat yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Jemaat terkasih yang membutuhkan pelayanan konseling atau dukungan doa dapat dilayani oleh staf kependetaan pada hari kerja di jam 9 pagi sampai jam 12 siang dengan jadwal sebagai berikut. Hari Senin, Bapak Pendeta Yonatan. Hari Selasa, Bapak Pendeta Uri dan Bapak Pendeta Yakubus. Hari Rabu, Bapak Pendeta Yusuf Wijaya dan Bapak Pendeta Yonatan. Hari Kamis, Bapak Pendeta Uri dan Bapak Pendeta Yakubus. Hari Jumat, Bapak Pendeta Yusuf Wijaya dan Bapak Pendeta Yakubus. Dan hari Sabtu, Bapak Pendeta Yakubus. Jadwal kegiatan sepekan. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.30 di ruang aula. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 18 di gereja. Doa Komisi Keluarga Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 secara online dan ibadah onsite di rumah anggota dilaksanakan pada hari Sabtu di minggu ketiga pukul 18.30. Ibadah kaum muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 di gereja. Gereja membuka pendaftaran pelayanan penyerahan anak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 September 2022. Pendaftaran dapat menghubungi bagian administrasi gereja atau WA di nomor 0821 3969 9265. Bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam Komisi Kedukaan Lazarus, iuran Komisi Lazarus dapat setorkan ke rekening gereja dengan menambahkan kode angka 10 pada akhir nominal setoran Anda. Konfirmasi setoran Anda dengan mencantumkan nama dan keterangan bulan pembayaran ke nomor 085 791 721 590. Pembayaran onsite di gereja dapat setorkan kepada Bapak Hari Budi Prasetyo. Bagi jemaat GSJA Maranatha Malang yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan sekolah minggu, persembahan khusus pembangunan, dan persembahan komisi dapat menyetorkan ke rekening Bank BCA 81601582999 atas nama Wijaya Willy dengan memberikan kode angka pada setiap persembahan yang Anda setorkan. Angka 1 untuk persembahan umum, angka 2 untuk persembahan perpuluhan, angka 3 untuk persembahan sekolah minggu, angka 4 untuk persembahan khusus pembangunan, angka 5 untuk persembahan komisi kaum wanita, angka 6 untuk persembahan komisi kaum pria, angka 7 untuk persembahan komisi kaum muda, angka 8 untuk persembahan komisi keluarga muda, angka 9 untuk persembahan komisi sosial, dan angka 10 untuk iuran Komisi Lazarus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaannya. Sampai di sini Malang News edisi minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Hari ini ada kabar bahwa ada pawai sehingga sangat bersyukur Bapak Ibu masih bisa bergabung di tempat ini pagi hari ini. Mari kita berikan anggukan kepala, mungkin tangan kita yang tertangkup. Kita menyapa kiri kanan, muka belakang. Wow, walaupun ada di depan akan ada pawai, Bapak Ibu tetap menyempatkan diri. Puji Tuhan dan saudara-saudari semua. Kita mungkin melalui ketua wilayah, Bapak Ibu akan menerima barcode. Sebenarnya barcode bisa dalam bentuk soft copy, tetapi apabila Bapak Ibu kesulitan maka kami menyediakan barcode yang hard copy. Kami menyediakan apabila Bapak Ibu belum menerima yang soft copy dan hard copy, bisa menghubungi ketua wilayah. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi admin, Mas Indra di depan, juga Saudari Tessa ada di depan, sehingga Bapak Ibu akan dibuatkan barcode. Nah ketika Bapak Ibu pergi ke luar kota yang
mungkin Bapak Ibu ke GS ya apapun, maka dengan barcode itu bisa di-scan dan nama Bapak Ibu akan masuk di seluruh GS ya bahwa beribadah di gereja. Nah, seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu kita mendaftarkan diri. Apabila Bapak Ibu sudah merasa saya di GSYA, silakan. Jadi data ini akan bisa dipakai di seluruh GSYA di Indonesia, gitu. Terima kasih sekali lagi. Jadi mohon maaf apabila Bapak Ibu merasa repot, aduh kok repot sekali gitu ya. Tetapi ini untuk pendataan kami dari BPD disarankan untuk kita mengikuti, kami semua mengikuti seperti ini sehingga memudahkan untuk data jemaat. Dan bila Bapak Ibu misalnya berhalangan hadir, maka kami gereja mendapatkan nama Bapak Ibu di nomor 1 biasanya. Ini ada apa ini? Sehingga kami mengetahui oh mungkin ada yang menghubungi Bapak Ibu. Baik, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua ada mahasiswa Sati dalam semester ini berbakti melayani di tempat ini. Mohon bangkit berdiri yang bernama Andrew. Nah, ini adalah Andrew dari mahasiswa Sati. Kemudian yang kedua adalah Christian, silakan. Ya, mereka akan membantu pelayanan di kaum muda dan sekolah minggu juga ibadah umum. Dukungannya untuk mereka berdua supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus semangat sampai akhir hidup mereka. Selamat berbakti Bapak Ibu. Pagi hari ini biarlah kita berjumpa dengan Tuhan. Kita memberikan hati kita, kita memberikan pujian kita yang terbaik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
adalah benteng kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari yang baik ketika kita boleh beribadah kembali di tempat ini. Juga saya ucapkan shalom buat jemaat Tuhan yang ada di online, di YouTube. Mari kita mau satukan hati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kalau pagi hari ini kami boleh menyiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk menyembah, memuliakan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu. Mari Bapa, kami mau buka hati kami, bekerjalah atas setiap kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah pujian yang harum boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang ajaib, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. Mari buka hati kita buat Tuhan Allah kita. Tuhan yang setia buat kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan engkau
Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Oh, Kau terpulia Tuhan, Kau Allah yang melihat kami, Kau Allah yang mengingat kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, kami menyembah-Mu. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sekarang kita mau berdiri bersama-sama, nyatakan pujian ini bersama-sama. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Terima kasih Tuhan, biar belas kasihan membawa sukacita sendiri bagi kami Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan, kami siap membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan berkat yang lebih, dan kami boleh mendapatkan iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita hanya untuk Tuhan kita. Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Mari naikkan syukur kita. Haleluya. Masih hadiratnya dengan
besar atas kita. Amin. Pada siapa kita meminta pertolongan selain pada Tuhan Allah kita? Tidak ada yang menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah yang kita sembah. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Perbuatannya yang heran di dalam kehidupan kita. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak-sorai kembali buat Tuhan Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Perbuatannya yang ajaib dan heran atas kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. Dan setiap harinya kita boleh menikmati kuasa kasih-Nya yang melingkupi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu. Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami, Tuhan baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Allah buat setiap kesempatan yang Engkau berikan, kami boleh menikmati kuasa kasih-Mu. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Saat badai hidup menerpaku,
kami bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini Tuhan perkenankan kami umat Tuhan untuk hadir di rumah Allah, untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengar pesan dari firman Allah, untuk bersukacita bertemu satu dengan yang lain. Seperti yang dinyanyikan tadi, bahwa lebih baik satu hari di halaman rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di tempat Allah di situ ada berkat, ada kehadiran Allah, karena ada kesejukan. Pujian yang baru tadi kami nyanyikan juga, bahwa Tuhan sedia menolong mereka yang remuk dan hancur hati, mereka yang lelah dan tidak berdaya. Dan Tuhan akan menjadikan kami kuat sehingga kami boleh hidup walaupun menghadapi angin dan badai. Terima kasih, Tuhan baik. Hari ini Tuhan baik, kami boleh bersama. Kiranya pujian yang kami naikkan bersama berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang firman Tuhan akan disampaikan. Tolong hamba-Mu ya Bapa, agar saudara-saudara boleh diberkati. Hanya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih sekali kami boleh berhimpun kembali dan Tuhan menolong kita. Saya melihat Bapak ada Dolok Saribu. Oh, puji Tuhan ya. Beliau dulu boleh dikata sesepuh dari gereja kita. Karena kesehatan beliau, tapi kami senang sekali beliau ada di tengah kita. Waduh, mata saya kadang kurang begitu jelas ya. Putri Bapak 2, beliau seorang, jadi seorang dokter ya, yang bertugas di Medan kalau tidak salah. Dan seorang putri lagi, seorang dokter di perguruan tinggi di Surabaya. Dan beliau juga dulu menjabat sebagai rektor Stipak. Kami senang sekali hari ini boleh bersama. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami berada di minggu kedua di bulan September. Luar biasa. Tuh saya lihat bahwa hari ini adalah tugas saya. Saya merenung apa yang patut saya sampaikan. Tadi kami dengar bahwa akan ada pawai, jalan-jalan akan macet di sana sini ya. Jadi saya ingin berbicara tentang topik yang sederhana ini. Kalau barangkali bisa ditayangkan. Ya, nanti barangkali hal memilih jalan. Ya, hal memilih jalan. Kalau berbicara tentang jalan, Bapak Ibu, jalan memang sebuah jalan diperlukan, bukan? Karena kalau tidak ada jalan, kami yang akan menuju tempat yang kita inginkan sulit, bukan? Jadi perlu ada jalan. Lalu ada ungkapan juga yang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tidak salah juga ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita coba renungan. Pertama, kami katakan perjalanan waktu. Perjalanan waktu. Ada sebuah nyanyian yang saya lupa, tapi waktu saya dulu kecil ya, ada sebuah nyanyian, bahkan saya tidak ingat syairnya, hanya di atas sedikit syairnya saya ingat. Seorang anak kecil, nyanyian itu mengatakan begini, di waktuku kecil, hatiku senang sekali. Mama pelihara baik-baik katanya. Tapi waktu aku besar, nah ini saya kurang ingat ya, jadi berbeda ya. Wah barangkali karena dia sudah bertumbuh. Ibu tidak bisa gendong lagi ya, tidak bisa membelai, tidak bisa merawat. Barangkali justru anaknya lebih tinggi dari ibu ya, dan menghadapi kenyataan. Ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang waktu hidup adalah sebuah perjalanan. Juga waktu seorang kenyataan ya,
kenyataan hidup perjalanan. Seorang dilahirkan waktu kecil, kemudian berkembang akil balik, menjadi remaja, pemuda, dewasa, dan kemudian menjadi lansia. Nah, waktu kadang tidak disadari. Tiba-tiba waktu dia terhenti, umur saya kok sudah sekian ya. Yang lain umur saya kok sudah sekian ya. Jadi kadang-kadang hanya memperingati hari-hari ulang tahun. Barangkali ingin bersyukur, barangkali ingin berkumpul keluarga, barangkali ingin memperingati. Sehingga ada ucapan selamat ulang tahun yang ke dan sebagainya. Di bulan-bulan ini, waduh, saya dengar banyak Bapak Ibu Saudara jemaat yang berulang tahun ya. Wah, Bapak Ibu yang berulang tahun satu persatu, kalau kami sebutkan panjang, tapi baiklah kami dari gereja mengucapkan selamat ulang tahun ya. Tuhan sudah menyertai memberkati sampai saat itu, dan kami percaya Tuhan akan memberkati selanjutnya. Demikian juga dengan gereja, kita tiap minggu bila anugerah Tuhan ada, kami datang, guru-guru sekolah minggu melayani, para diakon dan semua. Tidak kita sadari waktu melihat kalender, ternyata gereja kita ini sudah berusia 49 tahun ya. Wah, luar biasa ya, luar biasa begitu rupa. Kalau bisa, ya barangkali ada orang-orang yang kalau bisa aku masih umur sekian, kalau boleh kembali. Kalau boleh kembali waktu itu sejenak. Seorang penulis wanita, Ellen dari Amerika, pernah mengatakan begini, waktu itu buta, waktu itu tuli, waktu itu tidak bisa diajak kompromi. Waktu mari kembali 5 tahun yang lalu, mari waktu kembali 10 tahun yang lalu, waktu mereka sehat, waktu mereka sukses dan sebagainya. Tidak bisa. Perjalanan waktu ya. Jadi hidup merupakan sebuah perjalanan waktu dan perjalanan kenyataan. Dan waktu akhirnya seorang sadar sebagai insan Allah, makhluk yang paling cerdas yang dicipta oleh Allah, melihat dunia ini, melihat kehidupan ini, maka tentu ada keinginan sebagai manusia, tentu aku ingin hidup bahagia. Aku ingin hidup subur. Aku ingin hidup kaya barangkali. Aku ingin sukacita dan sebagainya. Tidak salah ya. Semua orang tentunya harus demikian ya. Tapi di mana jalannya menuju tujuan itu? Wah, kemudian muncullah banyak teori, banyak pendapat, banyak barangkali ahli-ahli filsafat dengan pendapat-pendapatnya, filsafat manusia yang kadang mungkin bisa salah. Ya, sehingga orang ingin tahu. Mungkin ada yang mengatakan, apa yang bisa membuat seorang bahagia? Dia pikir uang, kalau pokoknya ada uang pasti dijamin bahagia, aman, hidupnya senang dan sebagainya. Tidak salah kami punya uang ya, kalau wajar. Tapi apakah uang itu satu-satunya jawaban hidup manusia? Ada yang pikir karier, kalau sudah berhasil, nama makmur tersohor di mana-mana. Yang lain mungkin katakan kalau punya kedudukan, kalau punya jabatan. Tidak salah ya. Kalau ada pengertian, ada batas perlu diketahui. Yang lain mungkin mengatakan segala cara boleh digunakan pokok mencapai yang diinginkan. Segala cara. Baik, jahat dan sebagainya. Waduh, berbahaya bukan? Karena orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Jadi untuk mencapai itu bisa dari mana-mana. Banyak jalan menuju Roma. Bila ingat Roma, mohon maaf Bapak Ibu kalau boleh saya sedikit singgung tentang Roma. Kira-kira tahun 80-an begitu, ada kongres penginjilan gereja di seluruh dunia yang berkumpul di Amsterdam,
di negeri Belanda. Berita, jadi ada kongres penginjilan sedunia dari berbagai bangsa. Ya, ada dari hamba-hamba Tuhan dari berbagai bangsa. Waktu saya dengar itu, memang ada saudara yang bisa ke sana. Hati saya ingin ya, kalau bisa saya ingin supaya bisa ketemu hamba Tuhan dari sana, Afrika, Jepang, dan sebagainya. Tapi saya tidak punya cukup uang untuk ke sana, bukan? Saya lihat ada saudara dari gereja A, dari GSCA juga ada, dan waduh saya hanya senang ya kalau bisa ke sana. Tapi saya tidak punya cukup uang untuk itu. Tapi waktu kami coba ingin tahu lebih jauh, dan waktu kami coba mengurus, ingin tahu biayanya dan sebagainya, wah luar biasa waktu kami dengar, karena akan datang ke kongres keagamaan ya waktu itu ya, sekitar tahun 80-an. Lalu apa jadi? Kalau saya pergi, saya akan diberi diskon kalau tidak salah 50%. Dan juga fiskal dibebaskan dan sebagainya. Akhirnya ya, dengan pertolongan Tuhan, saya akhirnya berangkat dan saya bertemu dengan 1-2 hamba Tuhan. Dan waktu kami take off dari Singapura, dan kemudian tidak terlalu lama kami masuk bumi Eropa, tiba-tiba tidak terlalu lama mendarat. Dan waktu mendarat, saya pikir kita berada di mana, negara mana ini? Mungkin pesawat akan, barangkali ada yang transit dan sebagainya. Waktu saya coba ingin tahu di mana ini, lalu ada berita di Roma. Waduh, Roma. Jadi saya pikir, waduh saya sampai di Roma ya. Saya sampai di Roma. Waduh, orang Malang bisa sampai sana ya. Ya bersyukur Tuhan ya. Tapi kami meneruskan perjalanan sampai di Amsterdam, negeri Belanda. Saudara, orang katakan banyak jalan menuju Roma. Yang menuju sebuah kota, menuju sebuah negara. Mungkin orang berusaha dengan bermacam-macam cara bisa ke sana. Tapi jalan yang membawa kebahagiaan, jalan yang mempunyai arti, jalan yang mempunyai harapan yang jati, tidak hanya ke kota dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ya mungkin kami sebut beberapa contoh. Ada yang mengatakan uang itu segala-galanya. Sudahlah pokoknya ada uang, tidak perlu pikir banyak. Mau ini, mau itu, boleh. Seorang antaranya, maaf, tempoh hari saya pernah singgung, tapi maaf waktu itu saya sebut lupa namanya ya. Kadang pikiran ini biasa ingat tapi kemudian tidak begitu ingat sehingga merupakan PR saya harus ingat. Nah, ada seorang yang bernama Jane Paul Getty. Jane Paul Getty. Saudara sekalian, orang ini pada saat itu disebut multimilioner. Kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Dia punya banyak rumah. Dia orang Amerika rupanya. Dia punya rumah di London, Inggris juga. Dan saya ingin sebutkan sedikit tentang rumah di mana waktu itu beliau tinggal. Saudara sekalian, rumah itu yang besar dan sebagainya dijaga oleh 4 ahli judo. Ya. 4 ahli judo. Kemudian disertai 8 ekor anjing herder. Belanda herder atau anjing gembala. Ya. 8 ekor anjing ya, yang hebat. Kemudian rumahnya dipagari rapat. Dan dilengkapi dengan alarm. Pada waktu itu sudah sampai alarm ya biasa saat-saat ini. Kemudian pun diakhiri dengan listrik. Kaya raya dia. Dia hanya punya anak 1. Satu saat dia tahu bahwa anak satu-satunya kena sakit tumor otak. Wah, susah payah. Rupanya sudah usaha dengan segala macam. Akhirnya dia mengundang dokter-dokter yang terhebat. Profesor-profesor ahli bidang itu datang di rumah saya. Tolong. Dia mengatakan begini, uang bagi saya tidak ada artinya. Asal anak saya sembuh.
Jadi kalau dokter itu minta bayaran untuk itu, gaji untuk itu berapa saja, uang bagiku tidak ada artinya. Asal anakku sembuh. Akhirnya ada dokter salah satu rupanya mewakili yang lain mengatakan, untuk hal ini Tuhan, uang tidak berdaya. Ya. Untuk hal ini mereka sudah usaha. Ini bukan main-main. Uang tidak bisa menjadi jawaban untuk itu. Dokter ini mengatakan ini diperlukan ada mukjizat yang harus terjadi. Tapi sayang dia tidak kenal siapa dia, siapa yang bertahta, siapa yang berkuasa, siapa yang tadi kita nyanyikan bersama ya, yang remuk redam akan dipulihkan, lemah lesu akan diberi kekuatan, merasa tidak berdaya akan diteguhkan sehingga boleh seperti rumah yang kuat. Walaupun ada gempuran angin dan badai akan tetap teguh. Itu bukan jawaban. Tidak mengenal dia. Saudara sekalian, ini yang berdasarkan uang. Lalu yang merasa kalau ia terkenal, profesinya hebat. Ibu Lydia waktu khotbah minggu lalu, kalau tidak salah, minggung salah satu nama ini, yaitu seorang penyanyi Amerika yang luar biasa pada zamannya, John Lennon. Istrinya seorang Jepang. Ya. Tapi dia luar biasa ya pokoknya. Ya kadang sedikit ada yang memandang seperti esentrik sedikit gitu ya. Wah tapi terkenal sekali. Waktu dalam acara hebat itu dia katakan, aku lebih terkenal dari Kristus Yesus. Ya. Jadi dia lebih dari Yesus. Saat itu tembakan terjadi. Ia ditembak, jatuh mati. Tidak tahu apakah penggemarnya yang menembak atau siapa mati, saudara. Kemudian juga ada seorang wanita yang terkenal, Ibu Lydia pernah nyinggung juga. Pada zamannya ada artis di Amerika yang luar biasa, yang disebut ya rambut pirang, terkenal sekali namanya Marilyn Monroe. Menjadi idola orang Amerika. Kebanggaan, wah siapa-siapa. Bukan Amerika saja, di Eropa, bahkan di Asia. Nama Marilyn Monroe, luar biasa terkenal. Tapi hidupnya, ya itulah artis. Satu kali, seorang hamba Tuhan, yang Tuhan pakai sebenarnya. Hamba Tuhan ini mau berkhotbah di hadapan raja, di hadapan presiden, dan hampir seluruh dunia dikunjungi. Waktu akan masuk ke Indonesia, waktu itu pada waktu itu saya dengar dilarang masuk. Ya. Namanya Billy Graham, Dr. Billy Graham. Dia yang mengarang buku, baik dalam Indonesia maupun Inggris, dengan judul Peace with God, ya. Damai dengan Allah. Inggris maupun juga dalam bahasa Indonesia. Ada yang saya kasihkan kepada seorang dosen dari Unibrow yang begitu rindu rupanya itu kami berikan. Dan orang luar biasa. Hamba Tuhan ini rendah hati. Tuhan pakai. Satu kali dia datang menghadap menemui Marilyn Monroe. Dan rupanya mengajak Marilyn Monroe, ya, ingatlah Tuhanmu, ya. Mungkin dasarnya dia Kristiani, tapi tidak melakukannya dan hidup seperti itu. Dia rupanya mengundang kembali, ya, jalan itu, ya, jalan yang Tuhan tunjukkan. Jawabnya adalah, saya tidak perlu itu. Saya tidak perlu itu. Jadi tidak mau dengar berita itu. Billy Graham akhirnya meninggalkan dia. Berapa hari kemudian berita, ia mati di apartemennya. Ya,
Jadi kasihan sekali. Kasihan sekali. Saudara-saudara sekalian, jadi orang coba cari jalan ke sana. Maka Alkitab menawarkan sebuah jalan. Kalau kiranya mereka mau melewati jalan itu. Mari kita baca ayat. Di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Yeremia 6, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Bukan main, bukan? Ambillah tempatmu. Di hadapan kita terbentang banyak jalan, ya. Bukan hanya jalan aspal ini, tapi jalan kehidupan. Yang orang pikir melalui salah satu jalan itu jawaban hidup yang sesungguhnya. Ya, katakan, ambillah tempatmu di jalan-jalannya. Seolah-olah berhentilah, lihatlah jalan-jalan yang dahulu kala. Ya. Di manakah? Tanyakan di mana yang baik itu. Tempuhlah, maka jiwamu akan ada damai dan tentu kepastian hidup. Saudara-saudara, orang barangkali bertanya, jalan dahulu kala yang pernah dilewati oleh senior-senior kita orang percaya. Misalnya ada yang tanya, jalan yang mana Pak? Kepada siapa? Misalnya ya, tanyalah kepada Abraham. Abraham adalah orang yang kaya, mapan hidupnya di Ur Kasdim, kira-kira daerah Syria atau apa itu ya, di timur tengah itu. Sudah mapan, sudah semua. Tapi Tuhan katakan, keluarlah, aku akan memimpin kamu. Ya, jalanlah. Kalau engkau mau, aku akan menjadikan engkau bapak bangsa-bangsa, bapak orang percaya. Waktu itu dia hanya pikir, lalu untuk apa misalnya dia kaya, dia tersohor, dia terkenal dan sebagainya. Saya tidak punya anak satu pun. Lalu Allah katakan, lihat di langit, hitung bintang-bintang itu. Dia mungkin coba hitung ya. Saya pikir mungkin banyak orang, anak-anak dulu ya pernah ingin menghitung bintang ya. Saya dulu waktu menyertai mengantar beberapa ibu ke Gunung Bromo, petang itu, saya berdiri malam itu rasanya langit lebih dekat ya, bintang-bintang itu. Tapi tentu tidak bisa menghitung ya. Bapak Abraham pun tidak bisa menghitung. Lalu Allah katakan, seperti bintang itulah, aku akan menjadikan anak cucumu, bahkan seperti pasir di laut. Wah, benarkah? Singkat cerita saja, benar ya, kita tahu. Waktu Abraham umur 100 tahun, dan Sarah sudah mendekati itu, benar. Seorang anak lahir ya, dengan nama Ishak. Wah, dan apa jadi Bapak Ibu sekalian? Melalui janji Allah kepada Abraham, yang nantinya tanah perjanjian akan diberikan pada anak cucunya. Dan apa yang terjadi? Abraham memang singkat cerita diberkati dan menjadi bapak orang percaya. Sekarang nama Abraham dikenal bagi orang-orang Kristiani. Kami tahu dia bapak orang percaya. Bagi orang saudara Muslim pun mengakui Abraham. Dan banyak orang, Abraham, bapak orang yang percaya. Atau mungkin tanyalah kepada Musa.
Musa waktu itu menghadapi masa di mana bangsanya kurang lebih 430 tahun menderita di Mesir. Dipekerjakan dengan keras, saudara sekalian. Sampai mengeluh. Singkat cerita, Allah memanggil Musa. Pergilah Musa menghadap raja, mintalah agar bangsa keluar untuk beribadah di padang belantara dan sebagainya. Musa langsung mengatakan, Tuhan, saya bukan orang yang bisa bicara. Sejak kecil saya ini tidak bisa bicara, ya barangkali seperti orang lain. Tuhan melihat hatinya. Lalu Allah katakan, Musa, siapa yang membuat mulut orang bisa berbicara? Siapa yang membuat mata orang bisa memandang dan sebagainya? Pergilah, ya. Allah mengutus. Rasanya pilih yang lain sampai Allah kecewa. Akhirnya Harun, nih saudaramu, kakakmu, jadi juru bicaramu. Tapi singkat cerita, akhirnya setelah orang ini melaksanakan itu, apa jadi? Benar, ya. Israel bisa dibebaskan. Allah bertindak. Wabah-wabah yang banyak 10 itu terjadi, ya, sampai siapa kalau raja tidak mau melepaskan bangsa itu malam ini ya, apa yang jadi? Tidak ada seorang anak laki-laki dari bangsa Mesir sampai anak laki-laki dari hewan yang hidup, ya, akan mati. Benar terjadi, Bapak Ibu. Sampai putra Raja Fir'aun pun mati. Dan demikian terjadi tangisan di Mesir. Akhirnya dipanggil Musa dan Harun, keluar. Dan bangsa itu keluar, singkat cerita, harus menghadapi laut, bukan? Dan Alkitab mengatakan, ternyata Firaun dengan pasukan hebat mengejar dengan ratusan banyak kereta, ribuan barangkali, untuk mengejar agar mereka kembali dan mungkin dapat pengajaran. Wah, mereka takut. Kanan kiri laut yang demikian dahsyat. Belakang kerajaan Mesir mengejar. Mereka ketakutan. Tapi kemudian melalui Musa katakan, hai, tenang, ya. Jangan takut, Allah akan berperang untuk mereka. Apa jadi? Singkat cerita, ya, angin timur yang hebat, angin coba membelah laut itu, ya, sehingga ada kekeringan bagi bangsa Israel dan mereka menyeberang itu. Dan setelah mereka selesai dan Firaun dan pasukan melihat untuk mengejar lewat jalan ini, kembalilah air habis. Ini bukan sebuah cerita dongeng. Maaf, waktu dulu Bu Widi dan saya oleh anugerah Tuhan bisa ke Timur Tengah, bisa ke Israel. Saudara kami waktu harus tinggal di Mesir 1 hari 1 malam, karena kemudian besok harus melanjutkan ke Israel. Guide yang menyertai kami, orang Mesir, mengatakan kisah itu benar. Kisah Israel menyeberang laut itu benar. Ya. Dan kematian dari Firaun dan pasukannya benar. Ya. Jadi bukan cerita dongeng semata. Nah, tanyalah kepada Musa kalau mungkin orang ingin bertanya. Atau tanyalah kepada Henokh. Henokh tidak begitu dikenal, ya, karena sedikit saja. Sampai tidak diketahui Henokh itu profesinya apa, pekerjaannya apa, tidak jelas. Apakah petani, peternak, nelayan, guru. Tapi satu kali saja Henokh pernah bernubuat kepada bangsa Israel bahwa juru selamat akan datang dan sebagainya. Sehingga orang katakan, benarkah
Jadi mungkin dia juga seorang guru atau seorang anak Tuhan. Tapi di mana Alkitab hanya mengatakan Henokh hidup dengan Allah. Itu saja. Dan waktu dia umur 365 tahun, akhirnya Bapak Henokh ini, orang yang baik ini, ternyata tidak ada lagi. Barangkali Pak RT, kalau ada RT, RW dan sebagainya, coba mencari, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Dan Alkitab mengatakan, Henokh hidup dengan Allah, dan Allah mengangkat dia hidup. Jadi pengangkatan orang secara fisik ini pernah terjadi. Henokh yang hidup dengan Allah. Nabi Elia juga pernah naik dengan api ya. Itu kehendak Tuhan. Kalau Allah kehendaki tidak ada yang mustahil ya. Memang perjanjian waktu Kristus datang ada orang-orang yang begitu saja. Ya. Tapi kalau Alkitab tadi mengatakan berhentilah di jalan, tanyakan, jalan dahulu kala, tanya kepada siapa misalnya. Ya, mau Abraham, mau Henokh dan sebagainya. Ya. Maka tadi Alkitab mengatakan jikalau mereka mau menerima, maka mereka akan beroleh ketenangan, damai, sejahtera. Saudara-saudara sekalian, orang yang tadi dikatakan uang bisa menjamin. Ternyata Paul Getty di situ gagal ya, karena dia pikir uang itu satu-satunya. Orang kaya banyak. Saya mendengar di sana banyak anak-anak Tuhan yang diberkati kaya, tapi mereka tahu uangnya dia gunakan dengan baik, dia menolong pekerjaan Tuhan dan dia hidup dekat dengan Tuhan. Tidak salah. Ketenaran, kemakmuran, tersohor, tidak salah kalau itu benar ya. Dengan itu dia boleh memuliakan Tuhan. Yang lain katakan dengan kedudukan, jabatan. Saudara, ada seorang yang hebat sekali. Pada masa kejayaan Yunani, Alexander Agung, Alexander the Great ya. Saudara sekalian, dia muncul sebagai seorang yang luar biasa. Akhirnya dia mengalahkan negara Mesir dikalahkan dan sebagainya. Timur Tengah ya, Syria, Babilonia dan sebagainya. Sampai India pun dikalahkan oleh Alexander Agung ini. Sampai satu saat dia menangis. Bukan menangis takut atau apa. Dia menangis, kok tidak ada negara lagi ya. Jadi dia begitu ambisius. Kalau ada negara yang kira-kira mendatangkan berkat atau apa keuntungan, akan dikuasai. Tapi seolah-olah tidak ada lagi, mungkin negara kecil-kecil yang tidak ada artinya ya. Dia menangis karena tidak bisa menempuh lagi. Wah, kedudukannya luar biasa, kaisar ya tentunya, orang hebat, Eropa, sampai di India. Saudara sekalian, apa jadi? Pada umur 33 tahun, dia kena sakit. Kalau tidak salah waktu menuju daerah Babel dan sekitarnya, kena sakit. Meninggal. Itu sebabnya waktu mau meninggal, itu yang kami dengar. Dia berkata begini, aku lahir tidak membawa apa-apa. Aku mati pun tidak membawa apa-apa. Nihil, tidak membawa apa-apa. Dan dia seperti itu. Jadi dia mati pun tidak membawa apa-apa. Padahal umurnya masih 33 tahun. Masih cemerlang. Harapan. Ambisius, kedudukan, jabatan, kehormatannya seperti itu. Bukan jawaban. Ya. Dan dia mati. Mati ya.
Sehingga orang mungkin menganggap kalau begitu hidup tidak ada artinya. Saya satu kali Bapak Ibu sekitar tahun berapa itu saya diminta untuk mendoakan pengantin di gedung yang sekarang di kayu tangan itu ya, gedung apa itu sekarang telepon ya, gedung telepon kalau tidak salah. Ya saya menemui beberapa waktu ya, sedikit setengah kasih begitu. Istrinya adalah seorang Katolik tapi rupanya kurang begitu setia. Dan suaminya ini orang seberang. Dan dia mengatakan pada saya, pada waktu setelah G30S, pembunuhan, ya, dan orang yang dianggap ini bunuh. Dia bilang, saya terpaksa ikut membunuh beberapa orang, Pak. Karena kalau saya tidak ikut membunuh, seolah-olah dia tidak dipercayai golongan mereka. Tapi saya tidak tahu awalnya Injil masuk dalam hidupnya, ya. Dan akhirnya berapa waktu kami bicara suami istri dan akhirnya jadi jemaat kita. Sampai pernikahan pun mereka rupanya tidak mau di gereja, merasa dirinya seperti ini ya. Suami itu juga pernah katakan, Pak, dulu saya seperti itu, tapi sekarang jadi anak Tuhan, saya kok bisa menangis ya, dan sebagainya. Jadi diubahkan Tuhan. Saudara sekalian, acara di situ, resepsi di situ. Waktu kami selesai, saya selesai. Ternyata Bapak Ibu ini semua guru-guru ya, dari guru seberang dan ini dari guru Kristiani ya, dari Katolik. Sehingga yang banyak yang hadir itu guru-guru. Ya. Dan ternyata benar ada yang bukan Kristiani. Lalu saudara waktu saya sudah selesai dan duduk, mereka ada yang berkata begini, life is for nothing, katanya. Waduh, hidup ini tidak berguna apa-apa ya, tidak ada artinya, tidak berguna. Mungkin ini berpendapat ateisme, berpendapat apa ya, orang yang tidak mau percaya Tuhan. Sehingga hidup ini dilingkungi macam-macam masalah, kesusahan dan sebagainya. Lalu kalau meninggal, ya, jadi dia bilang life is for nothing. Saya pikir kenapa berkata begitu? Life is so important, it's so beautiful, it's so meaningly, penuh arti kehidupan. Itu kehendak Allah. Tapi itu yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi kita sekarang menghadapi jalan-jalan di depan kita. Kami bersyukur sekali, kami sudah percaya Tuhan dan tidak salah mengikut jalan Tuhan. Kaum muda kita, sekolah minggu kita. Saya seringkali kalau menengok sekolah minggu ada anak kecil-kecil sampai dewasa, saya hanya puji Tuhan. Ya. Tuhan memanggil anak-anak ini supaya dari kecil mereka tumbuh. Jadi biarlah menjadi orang hebat, dokter, insinyur, profesor atau apa, tapi orang beriman. Yang mengasihi sesama manusia dan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ibu Bapak, maka Alkitab menawarkan. Dalam perjanjian lama dikatakan itu, tanyalah. Maka kalau mau melewati, damai. Dalam perjanjian baru juga orang bertanya, misalnya lewat jalan mana? Banyak orang sekarang, maaf saudara seberang itu sering bertanya dalam doanya. Tunjukkanlah jalan lurus itu. Jalan lurus, jalan. Alkitab mengatakan dengan jelas. Kita tidak membaca di rumah aja, Bapak Ibu bisa membaca ya. Yohanes 14 ayat 6. Di situ Tuhan katakan, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa di surga tanpa aku. Jawabannya. Jadi orang yang percaya Tuhan hidupkan. Lazarus, Tuhan hanya katakan bangkit Lazarus, hidup. Pemuda Nain yang dibawa ke kubur, satu-satunya anak dari janda itu, janda begitu susah. Suaminya sudah meninggal, anak ini satu-satunya diusung ke kubur
berpapasan dengan Kristus. Dan Tuhan katakan turunkan. Dan benar pemuda itu meninggal. Tapi apa jadi? Tuhan hanya katakan, bangunlah anakku. Bangun sudah. Jaminan kalau Tuhan katakan aku yang kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya akan aku akan hidup. Bukan omong kosong. Beberapa bukti Tuhan buktikan di dunia ini. Jadi itulah jalan. Dan kalau kami bersama dengan Tuhan, Immanuel, janji Tuhan, aku besertamu. Dari muda, anak kecil, remaja, kaum muda, lansia, Tuhan mengasihi. Tuhan menggendong, kata firman, pujian juga. Jadi kami sebagai anak Tuhan, kami patut bersyukur, terima kasih Tuhan. Barangkali kadang ada pemikiran yang ini dan itu, mari kembali ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Maka hidup kami penuh arti. Ya. Hidup ini bukan hanya sekedar hidup dan habis. Nothing, kata orang itu. Tidak, punya arti. Tuhan inginkan semua anak Tuhannya nanti pulang ke rumah Bapak. Di dalam Matius Bapak Ibu bisa membaca dari timur, dari barat, dari utara, selatan. Ada orang yang akan datang dan bertemu Bapak Abraham. Bersukacita. Jadi semua bangsa yang percaya diundang. Kita yang sudah percaya, mari kita lebih diteguhkan iman kita. Mari kita mengasihi Tuhan dan kita ingin berbuat apa yang untuk Tuhan, untuk sesama. Kaum muda percayalah, masa depan pasti lebih baik waktu kami menempuh jalan yang Tuhan katakan. Saya percaya Tuhan memberkati. Amin. Saya suka mengakhiri khotbah ini dengan nyanyian yang dinyanyikan, katanya, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ya. Kita coba nyanyikan itu ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan begitu luar biasa, kita boleh membacanya. Sehingga kami lebih didekatkan dan bersekutu dengan Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kalau boleh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita berdoa, mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini ada perlu ini itu. Ada kelemahan, ada sakit. Mari kita bawa dalam doa, karena Bapa Surgawi yang baik ingin dengar doa anak-anaknya. Amin. Ku mau hidup Seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. sekali lagi kita pujikan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Mari kita berdoa. Saya nanti mohon Bapak Pendeta Uri berada di depan. Doakan firman Tuhan dan mari kita bawa segala permohonan kepada Tuhan yang penuh kasih itu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, Amin Tuhan. haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Amin, amin. Sungguh hati Haleluya. kami melimpah dengan ucapan Tuhan, syukur pada tolong pagi hari kami ini. umat Tuhan. Karena kami Seperti sungguh diberkati boleh oleh kebenaran diteguhkan. firman Tuhan. Haleluya. Firman
Firman Tuhan yang sudah menunjukkan jalan kehidupan bagi kami. Firman Tuhan sudah menunjukkan jalan di mana kami bisa mendapatkan ketenangan. Di dalam dunia ini banyak jalan hidup. Ada orang yang menuju jalan yang dianggap menuju ketenangan karena memiliki banyak harta atau banyak uang. Ada orang yang mengira bahwa menurut jalan ketenangan mereka karena ada pangkat atau jabatan yang mereka miliki. Ada juga yang karena ketenaran. Tetapi ternyata semuanya itu menuju kesia-siaan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur oleh karena Yesus datang untuk menunjukkan jalan kehidupan bagi kami. Yesus sendiri sudah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari Tuhan, sadarkan kami semua yang ada di sini, supaya kami tidak diiming-iming oleh dunia ini. Karena semua yang ada dalam dunia ini semuanya menuju kebinasaan. Tetapi orang yang hidup melakukan firman Tuhan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin yang ada yang datang dengan pergumulan atau beban yang berat. Yang dalam kesesakan mari Tuhan jamah hidup mereka. Supaya lepas dari kesesakan. Yang jatuh diangkat oleh Tuhan. Yang dalam kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan yang dalam kesakitan disembuhkan di dalam nama Yesus. Tabib yang agung, tabib yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berikan penghiburan bagi yang susah. Berikan kami ketenangan di dalam hidup ini Tuhan. Supaya hati ini sungguh-sungguh selalu memandang kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, teringat saudari kami, Ibu Kanti yang ada di rumah sakit. Atau mungkin sudah pulang ke rumah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dia dan menyembuhkan dia di dalam nama Yesus. Sembuhkan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihi dia. Demikian saudara-saudara yang lain, Pak Andreas yang juga mengalami kesakitan oleh karena mengalami kecelakaan beberapa minggu yang lalu. Pak Ridwan dengan istri juga mengalami kecelakaan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka beroleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan-pergumulan keluarga yang lain Tuhan memberkati. Jemaat Maranatha semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menilik satu persatu dengan pergumulan-pergumulan mereka. Dan mereka sadar bahwa ternyata Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Allah yang hidup. Haleluya. Akhirnya turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan kita sekarang bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu
memberkati kita semua.